sini saya akan menjawab 8 pertanyaan tugas dari biologi. Soal yang pertama yaitu bagian-bagian organ dalam reproduksi pria dan fungsinya secara singkat. Yang pertama, penis. Penis fungsinya untuk saluran kencing atau urin, sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum, yaitu berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis di sini fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epidermis, fungsinya sebagai tempat penyimpannya sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesikula seminalis yang fungsinya sebagai untuk menghasilkan zat. Yang ketujuh, kelenjar Goddard berfungsi sebagai menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan, kelenjar Cowper untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Soal yang nomor 2, bagian-bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya singkat. Bagian yang pertama, vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan keluarnya janin bayi. Yang kedua, saluran telur atau tuba Fallopi yang berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Yang ketiga, indung telur yang berfungsi menghasilkan hormon perempuan. Yang keempat, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Soal nomor 3, skema spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium. Yang kedua, spermatozoid primer. Yang ketiga, spermatosit sekunder. Yang keempat, spermatid. Yang kelima, sel sperma. Nomor 4, skema oogenesis. Yang pertama, sel primordial. Yang kedua, ogonium. Yang ketiga, oosit primer membelah meiosis. Yang keempat, oosit sekunder dan badan polar 1 membelah. Yang kelima, ootit dan badan polar kedua. 6, fertilisasi. Yang ketujuh, ootit menjadi ovum. Soal yang nomor 5, tahap-tahap menstruasi dan peranan hormonnya. Tahap menstruasi ada 4 fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase folikuler atau praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Yang keempat, fase luteal. Tahap peranan hormonnya, yang pertama itu estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga hormon luteinizing atau LH, yang keempat hormon perangsang folikel atau FSH, yang kelima hormon pelepas gonadotropin atau GnR. Soal nomor 6, gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi pada pria, yang pertama itu hipogonadisme, yang kedua kristorkidisme, yang ketiga uretritis, yang keempat prostatitis. Yang gangguan sistem reproduksi pada wanita, yang pertama gangguan menstruasi, yang kedua kanker serviks, yang ketiga kanker ovarium. Soal yang nomor 7, jenis-jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. Jenis kekebalan ada 2. Yang pertama, kekebalan aktif. Kekebalan aktif, cara mendapatkannya diperoleh setelah mendapatkan zat antibodi dari luar. Kekebalan pasif, cara mendapatkannya diperoleh setelah mendapatkan zat antibodi dari dalam.
Soal yang nomor 8, kelainan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama bisa jadi alergi, yang kedua karena penyakit AIDS, yang ketiga karena autoimun. Sekian yang saya dapat jawab dari tugas biologi. Apabila ada kekurangan atau ada jawabannya salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.